Tidak ada serlokannya, subhanallah biasa. Nabi Adam sudah dimaksud oleh Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga akibat kesalahan dirinya berdua. Nabi Yunus sebagai nabi melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna dari dosa. Kita punya masa lalu masing-masing. Ada yang baik, ada yang jelek. Marilah kita untuk berhijrah, untuk berbuat baik di masa tua ini, supaya kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat, agar tidak berakibat fatal atas dosanya itu. Minimal ada 4 sikap penting yang harus ditunjukkan terhadap usaha. Pertama adalah mengakui kesalahan dan tidak merasa bersalah. Manusia di dunia ini tidak ada yang steril dari dosa. Banyak dosa yang telah kita lakukan dari mulai kita lahir sampai saat ini. Tetapi lautan mengampuni hanyalah Allah Rabbul Alamin. Orang yang bersalah, meskipun kesalahan itu dilakukan karena tidak tahu, dia tetap mengakui kesalahan dan segera bertobat sehingga tidak merasa suci yang pantas membela diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'lamuna su'i bijaratin summa yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 17. Kesalahan tentang dampak buruk perbuatan zalim terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim yang dialami Nabi Adam alaihissalam lantaran tidak mampu menahan godaan iblis. Nabi Adam alaihissalam beserta pasangannya Siti Hawa diusir dari surga. Menurut Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati satu pohon di surga. Diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat 2 ayat 5. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata wa takuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hei Adam, tinggallah oleh kamu dan istrimu di surga, dan makanlah darinya hingga puas sesuka kalian berdua, dan jangan mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di lain ayat Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, manusia itu bertakdir salah. Di mudah hadis insanu wal khata, setiap manusia mempunyai kesalahan dan kealpaan. Paling tidak kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik jalur hablum minanas maupun jalur hablum minallah. Yang paling banyak kita lakukan kesalahan adalah jalur minanas terhadap manusia. Dan sangat masa benar orang yang kita lakukan benar Pak. Sebenarnya gitu. Padahal kalau kalian salah, cek kurang asa benar, cek batur mah salah. Bisa cek batur salah, cek kurang benar salah. Karena manusia itu tidak ada yang steril dari dosa. Semuanya punya dosa. Dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa.
Bagaimana Allah suatu Rahman dan Rahim Allah, bagaimana Allah baiknya. Wahai Adam dan Hawa, enjoy lah di surga. Bersenang-senanglah berdua di surga. Tapi Anda tidak boleh mendekati pohon atau buah kulti yang di sana. Tetapi setan ini adalah, iblis ini adalah benci terhadap Nabi Adam, digoda, akhirnya tergoda. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga akibat kesalahan dirinya berdua. Allah kan sudah wanti-wanti, janganlah mendekati. Dalam ulangnya banyak kesalahan yang dilakukan bukan pada orang lain tetapi diri sendiri. Allah telah menempatkan kita di GBA ini untuk sementara. Tidak ada yang abadi. Ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita. Usia kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Diminta pertanggungjawaban terhadap Allah SWT. Jangan dikira setelah kita mati sudah habis perkara, tetapi mulai diperkarakan, mulai diaudit. Coba Pak, kita buktikan ketika kita akan sholat tahajud saja, setan selalu menggoda kepada kita. Di kehidupan anak, subhanallah susah banget. Terus ayah sengaja diputar HP, beang di HP, kering, gitu jam 3, parutan dari ketinggian, subhanallah, angkes nggak punya senopat. Senopat kering, parutan dari, dan kayak waktu dari, subhanallah, itu bukti pasal ketemu ayah. Subhanallah. Nah, begitu jam 4 akan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud langsung berdoa. Terus kemana? Ke masjid. Setelah ke masjid kita sholat berjamaah. Ke sholat berjamaah ke ayah yang sholat. Ayah sholat di tempat kita. Gambar nanti Persib. Mulai. Dibalik pada Persibnya terus. Kata Persib kita digunakan seperti elek. Terus itu cerai tinggalin ke Persib jadi yang subhanallah. Kata ngalapan awal tinggalkan. Persib ya. Subhanallah, masa gitu Pak? Asal jauh berbeda. Apa sama manusia juga sama. Kata kaebatna Allahu Akbar. Katingali senat. Semua aktivitas yang tadi tidak ada jadi ada narang di mana? Kersolat. Subhanallah ya. Itu bukti bahwa setan nggak boleh kalau jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam sudah dimaksud oleh Allah digoda usaha, sampai diturunkan kemana ke alam dunia, ditutupi oleh daun-daun surga oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Pak, Nabi Adam melakukan perbuatan memakan buah korbi sampai tidak ketemu dengan Nabi Adam berapa tahun? 300 tahun. Bayangkan. Ini alam dunia besar, luas, hanya penduduknya berdua, belum ada pabrik tekstil, belum ada HP, hanya 2 orang. Nggak bisa diserok. Tidak ada serokannya, subhanallah. Nabi Adam diturunkan di India. Siti Hawa dicegah. Subhanallah. 300 tahun baru ketemu Nabi Adam dengan Siti. Waduh, berapa perubahannya? Jadi subhanallah. Nabi Adam alaihissalam luar biasa. Makanya Nabi Adam alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Surah ke-7 ayat 22. Qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Itu Nabi Adam berdoa terus berdoa kepada Allah. Akhirnya ditemukan setelah 300 tahun. Tetapi sebaliknya, ketika kita ada kesalahan dengan istri kita, Pak, pernah dipisahkan oleh Allah? Tidak pernah, Pak. Bapak bertengkar dengan istrinya, kesalahan terhadap Allah. Bapak ada kesalahan dengan istrinya, terhadap Allah, ternyata Bapak tidak dipisahkan oleh Allah. Itu baiknya Allah. Sifat Rahman dan Rahim Allah. Kata Allah, kalau kamu berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah dengan taubatlah nasuha. Kan ada taubat sama, ada taubat nasuha. Kalau taubat sama itu kemarin berbuat dosa seperti itu, dilakukan lagi seperti itu taubat sama. Subhanallah. Mari kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuh, tidak akan melaksanakan pekerjaan seperti itu lagi. Saya ingin berhijrah, ingin melakukan kebaikan. Itulah itu yang paling baik. Nah, hadirin 55 yang sama-sama harap ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memelihara 6 kalimat, maka ia mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih laut, merasakan manisnya beribadah dan hidupnya atau matinya baik baginya. 6 perkara itu pertama adalah ketika memulai perbuatan perlu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau istilah basmalah. Bapak tadi mau sholat, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ketika membaca Al-Quran tadi, Bapak tahu dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Suka Pak? Apabila Bapak melakukan suatu kebaikan, pekerjaan kebaikan harus diawali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, ketika selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, maka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah melaksanakan sholat subuh, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah sholat subuh kami. Subhanallah. Minta kepada Allah. Ya. Nah, pekerjaan apapun, setelah kita selesai pekerjaan apapun, harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Allah. Yang ketiga, ketika lisan terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak berguna atau mengerjakan suatu pekerjaan esok hari, maka mengucapkan insya Allah. Ketika kita mau berjanji, mari kita ayo maji setelah salat subuh. Apa jawaban? Iya dan iya. Tetapi ucapan insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Karena manusia tidak daya dan tidak upaya. Kita diplanningkan, ternyata tidak bisa. Makanya kita mengucapkan insya Allah. Kalau kita berjanji kepada siapapun, jangan mengatakan iya, kata-kata insya Allah. Yang ketiga, yang keempat, ketika menghadapi hal yang tidak diinginkan, mengucapkan perkataan atau ucapan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Pak, ketika menghadapi hal yang tidak diinginkan, kita diinginkan, melihatnya itu ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika tertimpa musibah, baik berkenaan dengan diri maupun hartanya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mah kalau mendengar inna lillahi raji'un, ketika ada yang meninggal, sekarang meninggal.
Menyebutkan innalillahi, padahal ya ketika musibah menimpa kepada diri kita, harta kita, ya ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sepanjang waktu baik siang maupun malam selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena kita tidak daya dan upaya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan yang menimpa kita semua adalah segera bertobat dan meminta maaf kepada orang lain. Tidak jalan bagi orang yang bersalah kecuali segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia, bila kesalahan itu kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa, surat keempat ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita melakukan salah dari banyak dosa, segera mohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW yang sudah dijamin untuk masuk surga sehari semalam dia membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali. Kita berapa kali Pak mengucapkan minta ampun kepada Allah sehari? Subhanallah ya. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga sehari semalam dia mengucapkan dan minta ampun kepada Allah yaitu 70 kali. Kita sebagai umatnya mengikuti jejak Rasulullah SAW agar kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang kita citakan. Nabi Yunus alaihissalam juga mendapat perintah untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesembahan lainnya. Sayangnya seruan Nabi Yunus alaihissalam tidak dihiraukan oleh kaumnya. Mereka tetap bergelimangan dengan kekafiran, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus terus berusaha agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya tidak juga mendengar seruan itu hingga Nabi Yunus hampir berputus asa dan marah. Karena amarahnya pada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan keluar kota tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus terus berjalan hingga tiba di tepi pantai atau laut. Sampainya di tepi laut, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan melanjutkan perjalanan dengan perahu. Nabi Yunus alaihissalam sudah tidak peduli lagi dengan kaumnya. Di tengah-tengah perjalanan bencana menghadangnya. Perahu yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam kelebihan muatan sehingga tidak bisa tahan terhadap terpaan angin kencang. Pemimpin kapal memutuskan harus ada orang yang dibuat ke laut agar muatan kapal tidak berlebihan. Alhasil pemimpin kapal melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dibuat. Dalam undian tersebut Nabi Yunus yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Undian kemudian diulang sampai 3 kali, tetap yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kisah perkataan Nabi Yunus harus dibuat. Beberapa orang kemudian melemparkan Nabi Yunus ke tengah lautan. Coba bayangkan Pak, di tengah lautan dilemparkan Nabi Yunus. Karena di dalam lautnya tidak ada warna, tidak ada kopi. Subhanallah ya, luar biasa. Kecuali yang di dalam laut itu ada kopi itu pagi-pagi. Subhanallah. Ini dilemparkan karena perbuatan dosa. Saat sudah di laut, Allah mengutus ikan nun untuk melahap Nabi Yunus alaihissalam. Ikan itu langsung menelan sehingga Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan. Saat beberapa di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam sadar melakukan kesalahan dengan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam bertobat dan memohon ampun dengan doa yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di surah
Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus sebagai nabi melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita sudah membahas Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang ketiga, tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain. Orang yang bersalah di samping harus mengakui kesalahan, juga tidak boleh menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Contoh, ketika di pengajian ada orang yang kentut, padahal dirinya kentut, disalahkan orang lain, wah kentutnya gitu kan, subhanallah. Padahal yang kentutnya dirinya, menimpakan kepada orang lain. Kita adalah perbuatan dosa. Kalau ketika ada di pengajian kentut, keluar ruangan. Bagaimana cara supaya tidak dicurigai? Kita ambil tangan, pegang hidung, keluar. Berarti orang lain gitu Allah, ya. Jadi caranya gini, ketika kita di ruangan ini kentut gitu, keluar dengan memegang hidung. Ya coba orang lain bawa itu, padahal dia yang hidupnya gitu, dia subhanallah. Itu tekniknya. Subhanallah, ya. Harus ada teknik menaunginya, subhanallah, ya. Jadi kalau bawa kentut, jangan sampai menunjukkan orang lain, sebaiknya bawa keluar, ambil wudhu. Baik caranya adalah memegang hidung, gitu ya. Dikira orang lain tentu tahu itu subhanallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaksib isman, fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima." Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan dosanya untuk kemudaratan diri sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 111. Dilanjutkan dengan surat ayat ke-12-nya, wa may yaksib khati'atun au isman summa yajibi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan dan dosa yang nyata. Yang terakhir, tidak membela orang yang salah. Ayat di atas juga mencerminkan bahwa orang yang bersalah itu adalah akibat dari kesalahannya yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Biarlah mereka merasakan sehingga tidak perlu tidak membela, walaupun ada perlindungan tidak boleh. Artinya ketika berbuat salah itu tetap malah ditanggung diri sendiri supaya tidak menyadari kesalahannya. Jangan sampai orang yang salah dibela lagi, dibenarkan lagi, itu yang tidak. Supaya dia introspeksi dirinya, supaya dia bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan. Kadang-kadang di zaman mau sekarang ini adalah orang yang salah dibela dengan hakim yang luar biasa. Padahal itu jelas-jelas salah. Padahal menurut Al-Qur'anul Karim bahwa orang yang salah harus dia menyadari yang dibela, yang salah itu salah tetap gitu kan, supaya dia menyadari akibat kesalahan dirinya sendiri. Hadirin di waktu lima yang sama-sama harap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.